Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kita sudah sampai di materi kedua dalam materi daring bimbingan dan konseling kelas 7. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga sampean senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk belajar nggih. Baik anak-anakku semuanya, pada materi daring yang kedua ini, Ibu akan memberikan layanan tentang sikap peduli terhadap sesama. Sebelum kita mulai materi daring kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam bertolabul ilmi. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, tujuan dari layanan bimbingan konseling kali ini adalah agar sampean semua mampu memiliki, menyadari pentingnya sikap peduli dan menyatakan sikap peduli dan rasa empati terhadap sesama di mana kita tinggal ataupun dimanapun kita berada, baik di lingkungan kelas, baik di luar kelas, baik di rumah maupun dalam pergaulan. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna harusnya memiliki sikap kepedulian yang paling tinggi kepada sesamanya. Namun demikian, meskipun manusia makhluk yang paling sempurna, manusia tetap tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia memiliki rasa saling ketergantungan yang sebaiknya diimbangi dengan rasa peduli yang diwujudkan dalam aksi nyata. Bukan sekedar berkata aku peduli, dan manusia haruslah manusiawi. Jadi sebagai manusia, kita harus mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap teman yang kesusahan, teman yang sedang ada masalah kita bantu, sebagai konseling sebaya dengan teman ketika teman ada masalah. Tidak cuek dengan masalah teman, itu salah satunya. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Apa sih manfaat dari peduli terhadap sesama? Tentunya banyak sekali, nggih. Ibu akan menjabarkan 5 saja manfaatnya. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap yang positif. Yang kedua adalah mengurangi sifat egois, ingin menang sendiri. Yang ketiga adalah terwujudnya sikap hidup gotong royong, saling membantu satu sama lain. Yang keempat adalah menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Yang kelima, terwujudnya kesatuan dan persatuan. Di sini Ibu juga akan memberikan tips melatih kepekaan diri. Apa saja tipsnya? Yang pertama adalah membiasakan diri untuk bersedekah atau berbagi. Apa-apa yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan bersikap pelit kepada
siapapun. Ketika kita punya, kita harus memberi. Ketika kita ada kelebihan, kita memberikan kepada yang kekurangan. Itu salah satu tips dari melatih kepekaan diri. Yang kedua adalah membiasakan diri memberi makan kepada yang sedang membutuhkan. Di luar sana masih banyak orang-orang yang kelaparan. Tentunya kita harus bersyukur ya anak-anak. Di rumah masih ada nasi yang bisa kita makan, masih ada kue yang bisa kita cemil. Kita harus selalu bersyukur Allah masih memberikan kecukupan untuk apa-apa yang kita perlukan. Tentunya kita harus selalu mengingat ketika kita ada kelebihan, kita harus memberikan kepada orang-orang yang kekurangan. Walaupun sedikit tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa empati kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah kumpulkan pakaian layak pakai untuk panti asuhan atau mungkin orang-orang yang membutuhkan ketika ada bencana alam. Bisa kita memberikan sebagian pakaian kita yang layak untuk mereka. Yang keempat, sisakan rizkimu untuk membangun rumah anak yatim. Ini nanti ketika sampean sudah dewasa ya anak-anakku, tentunya sampean bisa memiliki rasa ini untuk berempati kepada anak yatim atau mungkin bersedekah untuk pembangunan masjid. Ini salah satu dari tips melatih kepekaan diri. Yang kelima atau terakhir adalah ikut turun tangan membantu orang lain yang kena musibah. Ini beberapa contoh yang Ibu berikan untuk tips melatih kepekaan diri. Sikap atau rasa kepekaan diri sangat kita perlukan agar kita ikut merasakan perasaan yang sama, hal yang sama terhadap orang di sekitar kita. Ada pesan moral yang ingin Ibu berikan, bahwa perbanyaklah berbuat atau bersikap baik dan sopan terhadap orang lain, karena kita hidup di dunia ini akan saling membutuhkan bantuan orang lain. Kita makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, karena kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Baik anak-anakku, itu tadi layanan bimbingan konseling tentang sikap peduli terhadap sesama yang Ibu berikan. Semoga kita senantiasa diberikan rasa empati yang tinggi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sungkan untuk membantu teman, jangan pelit untuk memberi sesama. Kita bangun rasa empati yang tinggi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga layanan bimbingan konseling kali ini bermanfaat untuk sampean semua. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.